Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta, tausiah bulan Ramadan, cerita ilmu tentang agama SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ayat ini kurang lebih menerangkan bahwa Allah melarang kepada manusia untuk iri hati, untuk di dalam dirinya ada penyakit supaya penyakit tersebut bisa dihilangkan. Apa penyakitnya? Yaitu dengki, iri hati atas karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Karena itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tidak bisa mengendalikan hatinya, maka dikhawatirkan dari dengki tersebut akan mengakibatkan amal ibadah yang dia lakukan akan sirna, akan habis, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Definisi iri hati, dengki yang paling sederhana adalah dia merasa tidak senang atas kesenangan orang lain, ataupun dia merasa susah atas keberhasilan orang lain, dan sebaliknya, kesusahan orang lain dia begitu senang. Itu makna sederhana dari sifat iri hati ataupun dengki. Ketika seseorang di dalam hatinya ada penyakit seperti itu, maka dikhawatirkan masuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulunal hasanati kama ta'kuluna naral hatab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menjauhi, hati-hatilah dengan penyakit iri hati atau penyakit dengki. Karena penyakit dengki itu akan menghanguskan amal soleh sebagaimana api membakar kayu bakar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasa kerepotan ketika penyakit dohir menimpa kepada diri kita dan sibuk berikhtiar untuk mengobatinya. Itu bagian daripada sunatullah. Alhamdulillah. Akan tetapi ketika penyakit hati sudah masuk ke dalam diri kita, salah satu di antaranya dengki tersebut, atau lebih populer dengan bahasa sekarang dengan kata julid, maka secara otomatis sehebat apapun ibadah yang kita laksanakan, dari mulai kita balik sampai detik ini misalkan, akan tetapi ketika penyakit dengki tersebut bersemayam di hati kita, dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan, akhlak yang kita bina, sementara ini akan sirna di mata Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengobati penyakit yang menggorogoti hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di antaranya agar senantiasa kita bisa terhindar dari penyakit hati yang bernama dengki tersebut ataupun julid tersebut? Perbanyaklah mohon ampunan kepada Allah. Perbanyaklah minta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kita manusia biasa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Penyakit dengki pertama dilakukan oleh iblis laknatullah. Iblis pintar luar biasa. Iblis sakti luar biasa. Dan iblis tidak mempunyai satu hal yang dimiliki manusia, yaitu kemuliaan. Dengan kepintarannya, dengan berbagai macam yang Allah berikan kepada iblis, kemudian menjadi sebab iblis sombong,
iblis takabur, iblis dengki kepada Nabi Adam alaihi salam. Sementara dalam tafsir disebutkan bahwa iblis itu ahli ibadah. Dia tinggal di dalam surga 120 tahun iblis ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi ketika ada penyakit hati di dalam dirinya, ibadah tetap dia lakukan. 120 tahun dia beribadah kepada Allah. Iblis itu bukan pembangkang untuk beribadah kepada Allah. Dia taat beribadah. Akan tetapi di dalam hatinya ada penyakit, yaitu tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Para malaikat bersujud, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tapi iblis laknatullah tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Apa sebabnya? Di dalam hatinya ada penyakit. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia lebih baik merasa seperti itu karena dirinya diciptakan oleh Allah dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Pola pikir iblis, kesombongan iblis, lebih mulia api daripada tanah. Sehingga kesombongannya tersebut mengakibatkan diusirnya iblis di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis saja yang tinggal di surga, ibadah dengan 120 tahun, tetapi ada penyakit hati yang menggorogoti dan tidak bisa dipindahkan ataupun dibuang, diusir oleh Allah dari dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Bagaimana dengan kita? Ibadah kita tidak 120 tahun, ilmu kita apa adanya seperti ini, ibadah kita wallahu a'lam bishawab, tetapi dipelihara penyakit hati tersebut. Allahu Akbar, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nasib kita dunia dan akhirat? Tidak jelas. Maka sering-seringlah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya penyakit hati yang ada pada diri kita segera diobati oleh kita dan disembuhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana di antaranya? Perbanyak zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawah Quran jangan ditinggalkan. Jangan jauh dari para alimul ulama. Insya Allah bagian daripada ikhtiar kita agar penyakit hati yang ada pada diri kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.